market kita belakangan bergerak itu kan kecenderungan tuh sideways kalau misalnya kita lihat jangka pendek. Tapi kalau teman-teman coba perhatikan jangka panjang ini agak menarik nih. Jadi saya langsung kasih lihat chartnya aja ya. Nah, oke. Di sini kan chartnya teman-teman kelihatan ya. Kalau jangka pendek tadi saya barusan coba kulik-kulik dikit nih. Memang pergerakan IHSG itu kan aslinya tuh ranging ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu kan di sini agak ranging nih, di range harga 7.060 sampai 7.200. Rangingnya itu di sini. Tapi kalau teman-teman coba tarik jangka panjang, itu ternyata agak unik nih market kita. Ternyata dia semenjak bulan Juli nih di sini, teman-teman bisa kelihatan ya. Di sini tuh pertengahan bulan Juli sampai sekarang ternyata pergerakan IHSG kita itu ada di uptrend channel. Ini bisa kita lihat dari pergerakan harganya. Dia itu selalu ada di atas angka EMA 20-nya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat, nah di sini kalau saya coba lebarkan garisnya kan makin kelihatan jelas ya, bahwa IHSG kita itu ternyata masih bergerak uptrend, walaupun memang sudah di angka 7.200 ini memang agak susah ditembus ya. Tapi kalau saya lihat dari rata-rata trading harian, trading value-nya untuk IHSG kita itu udah lumayan tinggi, which is itu ada 15 triliun per harinya. Dan kalau kita coba perhatikan, memang kita nge-reflect ya di beberapa waktu bahkan sebelum COVID, bahkan angka 15 triliun itu bisa dikatakan angka yang cukup besar untuk trading value harian kita. Jadi memang sepertinya investor itu masih cukup sering trading ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa memanfaatkan momen market kita yang misalkan kita lihat itu kan masih bergerak ranging, masih bergerak uptrend dari jangka menengahnya. Ya nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan mau beli, trading aja. Karena kita melihatnya potensinya itu masih ada. As long as market kita masih solid, belum ada, ya walaupun berita negatif sudah mulai keluar, tapi sepertinya dari kemarin itu sudah mulai di pricing in. Seperti harga bahan bakar minyak yang subsidi BBM yang dinaikkan sama pemerintah itu kan udah dari 2 minggu terakhir. Ketika beritanya keluar pun di awal minggu ini ternyata marketnya masih naik nih di sini nih. Gitu. Nah, kalau ada yang mau tanya, boleh ya, nanti akan saya coba bantu jawab. Pertama ada yang tanya RMKE sama SMMT. RMKE dulu ya. RMKE itu masih oke nih. Karena memang kalau kita lihat, aduh gambarnya terlalu ribet ya. Saya coba delete sebentar satu persatu biar teman-teman juga enak ngebacanya bareng saya ngebaca teknikalnya. Di mana RMKE itu ketika bulan Juli lah ya, bulan Juli Agustus saya beberapa kali mention juga RMKE pergerakannya memang masih bergerak uptrend, tapi ketika di akhir bulan Juli sampai awal-awal Agustus saya nggak begitu tertarik. Kenapa? Pergerakannya kan jangka pendek ini downtrend ya. Teman-teman bisa lihat di sini tuh downtrend, tapi dan sekarang pun juga masih bergerak ranging dari kemarin itu. Baru hari ini dia itu tiba-tiba break area resistnya di angka, ini kan bisa dijadikan angka resisten ya, di angka 860, itu tiba-tiba hari ini jebret naik dengan volume beli juga tinggi, dan bahkan dia udah di atas angka EMA 20-nya yang garis warna hijau ini. Nah, kalau kita lihat apakah besok bisa naik lagi? RMKE itu kalau misalkan teman-teman coba lihat secara historisnya, ketika dia naik tinggi besokannya turun, ketika naik tinggi besokannya turun, naik tinggi turun, naik tinggi turun. Nah, dan turunnya pun ini pelan-pelan nih. Nah, teman-teman kalau misalkan nggak kekejar hari ini, misalkan telat beli nih, let's say teman-teman baru beli di harga 950 atau 960, hari ini kan tutupan 985 ya. Kalau misalkan telat beli, besok kalau ternyata ada pullback atau ada koreksi, lebih baik hati-hati. Kalau misalkan sempat untuk taking profit, lebih baik taking profit dulu. Karena kalau misalnya saya ngelihat dari historical harganya, bahkan yang jangka pendeknya pun
teman-teman bisa lihat nih, ketika naik di sini turunnya tuh pelan, naik di sini turunnya pelan. Ini pun juga sama, turunnya tuh selalu pelan-pelan untuk RMKE, walaupun membentuk tangga ya. Nah ini juga sama nih, naik turunnya pelan, ini naik turunnya pelan. Jadi maaf teman-teman, jadi pergerakannya itu naiknya itu untuk RMKE biasanya 1 hari, dan baliknya itu biasanya sampai ke bawah harga dia naik sebelumnya nih. Nah ini agak hati-hati nih, walaupun dia masih bergerak uptrend. Jadi enaknya kalau misalkan mau koleksi, saya pengen masuk nih teman-teman, berarti enaknya masuk ketika candlenya ini sudah di dekat-dekat garis MA20 yang warna hijau ini, baru boleh masuk. Kalau misalkan baru masuk sekarang, menurut saya udah terlambat gitu. Terus ada lagi yang tanya tadi SMMT ya sekalian. Kalau SMMT dia memang pergerakan masih ranging ya, masih di range harga 745 sampai 900. Hari ini pun juga udah di harga premium ya, di angka 900. Tadi sempat tertinggi itu ya pas persis di angka 900, tapi turun, ditariknya turun. Menurut saya SMMT ini masih berpotensi bergerak melemah sampai ke 745. Itu untuk SMMT. Lalu Pegas, ada yang nanya Pegas, boleh. Wah, Pegas ini agak hati-hati nih. Kenapa saya bilang agak hati-hati? Dia, kalau saya coba gambarkan, dia udah 2 kali gagal nembus resisten. Kalau yang teman-teman suka baca pattern, ini tuh dia potensi ngebentuk double bottom nih di sini. Nah, kalau ditanya potensi turunnya tuh sampai ke berapa? Kalau Pegas, saya coba gambarkan aja ya. Asumsinya dari target double bottomnya, double top maksud saya. Double top itu dia potensi turun 8%. Kalau misalkan dia 8%-nya itu bukan dari harga sekarang ya. 8% itu kalau misalkan dia udah nyentuh 1805 yang merupakan area supportnya. Jadi kalau misalkan turun lagi dari 8% dari 1805 yang merupakan angka supportnya, itu bisa sampai ke Nah, bisa sampai ke sini nih. Bisa sampai ke 1645. Tapi walaupun sekarang masih belum terbentuk ya double topnya, karena kan dia itu baru konfirmasi double top kalau misalkan harganya udah di bawah 1805. Sedangkan hari ini kan masih ada di 1900, jadi masih ada 100 poin lagi untuk dia bisa turun. Tapi kalau misalkan saya ngelihat pergerakannya sih memang harganya Pegas ini udah cukup premium ya, walaupun secara uptrend dia masih ada di uptrend channel. Nah teman-teman kalau misalkan mau akumulasi beli, kalau mau betting lebih baik di dekat 1805, misalkan nanti 1810, tapi ingat kalau misalkan tutup di bawah 1805 harus berani cut loss, karena dia kalau misalkan udah nembus area 1805 dia bisa berpotensi turun bahkan sampai ke 1645. Itu tadi untuk Pegas. Lalu MDKA, Merdeka Copper, teman-teman lihat di sini dia kan harusnya dia ngebentuk triangle, tapi teman-teman harus tahu ya, triangle itu kan terjadi adalah biasanya karena adanya pembalikan arah. Nah kalau kayak gini kan dia berarti nggak berbalik arah nih, dia melanjutkan continuation. Tapi saya sih juga nggak bisa bilang dia itu continuation, jadi saya nggak bakal pakai patternnya untuk MDKA ini. Kalau misalkan jangka pendek, kita ngelihat dari jangka pendek memang pergerakan MDKA itu kan dia kan downtrend nih, teman-teman bisa lihat. Nah jangka pendeknya downtrend, tapi kalau kita lihat jangka panjangnya itu dia masih ngebentuk higher low. Ini kan low pertamanya nih, di sini dia ngebentuk higher low, di sini higher low lagi, dan sekarang nih ini harga low sekarang itu udah sama dengan harga low sebelumnya. Nah ini mulai agak dihati-hati nih. Kenapa? Karena kalau misalkan patternnya seperti ini, jadi dia udah mulai agak gagal ngebentuk uptrend channelnya, karena dia sekali ngebentuk higher low, higher low, higher low. Di sini sih higher low, tapi ketika turun di sini kan berarti uptrend channelnya udah kebanting nih. Dan di sini jangka pendeknya udah mengalami penurunan. Nah kita harus lihat nih,
interesting pointnya MDKA berarti ada di area-area sini nih, di bawah angka 4000. Hari ini kan tutupan MDKA itu di 4020. Kalau ternyata besok dia masih bergerak melemah di bawah dan tutupan di bawah angka 4000, nah itu dia berpotensi beneran turun. Tapi kalau ternyata dia bisa stabil di atas angka 4000, berarti dia masih ada potensi untuk bergerak naik gitu. Itu untuk MDKA. Raja, wah Raja itu laporan keuangan baru keluar ya. Kemarin minggu lalu saya blunder nih. Saya bilang Raja kayaknya bakal tidur lama, tapi ternyata ketika laporan keuangannya keluar, dia masih bergerak naik. Laporan keuangan kan juga angkanya cukup bagus ya. Jadi ya teman-teman tahu sendiri lah, yang punya Raja itu kan suaminya Puan Maharani ya, ketua PDI. Jadi kita ngelihatnya memang saham ini itu ada kepentingan politik lah. Jadi agak susah memang kita analisisnya, karena memang mungkin berita yang keluar hari ini untuk Raja, untuk laporan keuangannya Raja itu bisa jadi. Tapi ya kalau misalkan kita murni melihat dari sisi teknikal, dia ada potensial upside. Tapi kalau misalkan saya mau beli lebih, mohon maaf teman-teman, maaf tadi sinyalnya agak error. Kita lanjut yang Raja ya. Secara teknikal dia cukup menarik untuk Raja ini. Karena kenapa saya bilang cukup menarik? Karena dia udah kembali di atas garis MA20-nya. Tapi kalau misalkan disuruh beli, saya masih belum berani dulu, karena dia masih baru 1-2 hari dia ngebentuk di atas angka MA20-nya. Jadi kalau misalkan ditanya mau belinya kapan, lebih baik saya tunggu kalau misalkan udah bergerak kayak gini. Karena misalkan udah telat 5 hari, 4 hari nggak apa-apa, as long as dia jauh dari MA20-nya, dia masih berpotensi naik. Nah, sekarang pun kalau misalkan lihat dari sini, lebih enak itu untuk Raja, lebih enak kalau teman-teman mau play safe, buy on breakout aja. Kalau misalkan dia bisa tembus di atas angka 1125. Nah ini, kelihatan kan teman-teman di sini 1125-nya. Gitu, itu tadi untuk Raja. Nah, kirain ada tukang bakso. Udah malam nggak ada tukang bakso. Bank BNI. Wah, tumben ada yang tanya big caps nih. Kalau misalkan ngomongin sedikit fundamentalnya perbankan, yang paling bagus secara laporan keuangan di bulan ke-7 kemarin itu adalah Bank Mandiri ya. Bank BNI oke, Bank BRI oke, tapi ada plus minusnya lah. Kalau misalkan BRI untuk in term of penyaluran kreditnya agak kurang, sedangkan BNI untuk bottom line-nya earnings-nya agak kurang, tapi penyaluran kreditnya bagus. Nah, yang paling bagus itu adalah Bank Mandiri. Jadi penyaluran kreditnya oke, rasio-rasio perbankannya juga oke, earnings atau bottom line atau pendapatan si Bank Mandirinya tuh juga paling mendingan dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya. Tapi oke lah, kita ngelihat secara teknikalnya aja dulu untuk Bank BNI. BBNI, teman-teman kelihatan nggak sih di sini? Nah, gini aja ya, kelihatan semua ya. Oke, Bank BNI dia masih bergerak uptrend. Dia kemarin ketika deket-deket di garis ini tuh, saya coba bikin garis ini tuh bisa dijadikan angka supportnya nih di sini nih, 8275 atau 8 diskon lah 8250 gitu. 8250 bisa dijadikan area supportnya. Kalau misalkan tanya mau beli, nggak apa-apa beli sekarang, masuk sekarang, karena saya ngelihat dia berpotensi rebound. Kalau misalkan pergerakannya uptrend sini, saya lebih enak lihatnya itu garis MA20-nya saya jadikan sebagai sebagai cushion atau sebagai batas support yang ngikutin dari harga sahamnya gitu. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat ya, dari Bollinger Band itu kan juga bisa dijadiin. Nah, ini dia udah di bawah angka. Kalau misalkan melihat Bollinger Band itu kan enak kalau misalkan teman-teman mau beli itu ketika dia udah mulai potensi bersinggungan di MA20-nya. Dan sekarang dia potensi bersinggungan. Kalau teman-teman mau masuk untuk Bank BNI, nggak apa-apa, target price-nya berapa. Kalau misalnya kita ngeliat dari historis, paling tinggi dia di angka 9.225. Bumi. Nah, Bumi itu saya udah nggak bisa ngeliat teknikalnya ya. Karena memang sky is the limit kalau Bumi ini. Karena memang pergerakan Bumi itu udah
saya pikir udah nggak wajar, karena kebanyakan investor terutama retail trader itu udah mulai pada masuk, karena memang dari kemarin itu kayaknya dikasih sentimen apapun yang paling menarik itu adalah sektor batu bara. Mau banyak berita negatif tentang inflasi atau misalkan perlambatan ekonomi, tapi angka batu bara tetap tinggi. Dan dari sektor batu bara yang diuntungkan adalah yang bisa ekspor ke luar negeri, terutama ke negara Eropa. Negara Eropa pasti butuh high CV atau batu bara dengan kalori tinggi, di mana yang bisa memproduce batu bara berkalori tinggi ini tadi adalah ITMG sama bumi. Nah, kalau misalkan kita lihat ITMG pergerakannya melempem, nggak lucu. Sedangkan bumi dari sisi fundamental makronya aja udah bagus, apalagi dari dari emitennya sendiri yang dia dibilang berusaha untuk ngebayar utangnya. Nah, teman-teman untuk detailnya untuk bumi pasti bisalah cari di internet juga, kayaknya banyak artikel orang-orang yang ngebahas tentang bumi. Tapi saya ngelihat dari sisi teknikalnya aja dulu. Dari teknikalnya untuk bumi, dia itu walaupun kalau dilihat harganya udah tinggi belum. Yang menarik itu kita kalau udah kayak gini, kita itu cuman bisa ngelihat dari volumenya aja. Ketika bumi itu ke-create nih volumenya di angka-angka 100 itu kan merupakan interesting point-nya ya. Teman-teman bisa lihat di sini tuh volumenya beli semua, nggak ada yang jual. Jadi orang asumsi ketika break 100 dia pasti bakal terbang tinggi. Oke, dia bakal naik. Kelihatan nih volume belinya yang warna hijau ya, itu makin tetap banyak. Tapi makin kesini orang-orang jadi manfaatkan untuk trading jangka pendek. Nah, makin kesini mulai rata nih. Satu hari hijau, terus merah, hijau, merah, hijau, merah. Nah, ini kan hijau, merah, hijau, merah. Kemarin hijau, hijau, terus merah, merah. Ya kemungkinan as long as dia di atas garis MA20-nya, garis yang warna hijau ini, dia masih solid bergerak uptrend. Tinggal pertanyaannya kalau misalkan mau masuknya di harga berapa. Nah, kalau misalkan ngikutin MA20-nya, nunggu dia rebound di MA20-nya kan agak lama nih. Dia MA20-nya sekarang ada di angka 160, sedangkan hari ini udah di atas angka 200. Kan kalau misalkan nunggu 40 angka kan agak jauh. Dan kalau misalkan kita lihat dia nggak pernah mendekati MA20-nya. Dia pasti sebelum deket MA20 rebound. Di sini rebound. Nah, sekarang mungkin ketika bumi nanti balik ya let's say 190. Nah, itu teman-teman udah bisa manfaatkan untuk akumulasi beli. Tapi kalau misalkan teman-teman udah jual, udah masuk 150, terus jual di 170, mau masuk lagi, lebih baik trading jangka pendek aja. Karena menurut saya bumi itu masih sangat-sangat atraktif. Kalau misalkan mau di hold ataupun di tradingin masih oke. Jadi ibaratnya misalkan teman-teman punya uang 100 juta bahkan 1 miliar pun, untuk kemungkinan nyangkutnya itu kecil. Kenapa? Karena secara volume bumi ini banyak yang tradingin. Jadi kalau misalkan tiba-tiba teman-teman buang 1 miliar barang bumi di market, itu masih ada yang nampung. Beda sama saham-saham small mid caps yang memang secara volume itu nggak sebanyak itu. Misalkan teman-teman beli 50 juta aja bisa langsung ke katrol naik. Nah, ini bumi menurut saya secara volume masih sangat liquid. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang uang banyak untuk masuk ke bumi buat trading pun juga masih sangat menarik. Nah, tadi selain bumi ada yang nanya Adaro menurut saya juga sama. Grafiknya teman-teman lihat itu mirip loh. Ini kan Adaro nih. Nah, ini bumi sama-sama bergerak uptrend. Kenapa? Karena memang kondisi makronya itu masih menguntungkan sektor batu bara. Gitu. Dan Adaro pun kalau misalkan ditanya dibandingkan dengan perusahaan perusahaan batu bara yang lain, Adaro itu yang secara ESG yang paling bagus, secara kesehatan finansial paling oke, secara manajemen paling bagus. Sekarang kan teman-teman tahu Adaro punyanya Boy Thohir yang paling oke lah. Saya ini nggak ngomong bias ya, tapi ini memang berdasarkan track record beliau gitu loh. Nah, kalau misalnya kita lihat pergerakan Adaro ini, apakah masih bisa berpotensi naik terus? Menurut saya masih bisa, bahkan sampai
Hari ini kan di 4020. Kalau ditanya, ini naiknya bakal sampai ke berapa? Ini kan udah nggak ada harga historisnya, kan udah nggak ada nih. Jadi kita nggak bisa pakai support. Jadi paling enak kalau udah kayak gini, kita pakai Fibonacci. Nah, di sini kan bisa kelihatan nih. 4110 itu merupakan area resisten yang cukup premium ya. Terus ada resisten lagi tuh agak jauh karena memang ini kan untuk jangka panjang ya. Ada di 4720. Ya let's say kita diskon lah. Kita masuk sekarang di harga 4020. Mungkin holdnya 1 bulan sampai 4500 itu menurut saya masih mungkin selama, ini perlu digaris bawah ini, selama harga batu bara itu masih stabil di atas angka 400 US dollar per ton. Nah, saya coba kasih lihat gambarnya, grafiknya batu bara dulu ya. Sebentar. Nah, ini kan harga batu bara. Batu bara pun sekarang, waduh gambarnya nggak begitu kelihatan ya. Saya pakai lain aja. Nah, batu bara pun sekarang itu menunjukkan uptrend loh ini. Dia ketika kemarin itu kan susah nembus angka 440. Ternyata pada kenyataannya dekatrol naik nih. Nah, ini yang jadi sentimen kenapa sektor batu bara hari ini dari kemarin juga teman-teman tahu masih sangat menarik untuk diperdagangkan, walaupun kalau misalnya dibilang BBM naik, orang-orang pada demo atau takut akan inflasi, itu kan jangka menengah sampai jangka panjang, atau dalam artian sampai akhir tahun nih, di bulan Desember baru ke-create misalkan inflasi sampai 6%, ada yang bilang 7% gitu. Tapi untuk jangka pendek, untuk trading 1-2 hari, menurut saya batu bara masih sangat-sangat oke kalau teman-teman mau coba tradingin gitu. Kars, wah, Kars ini saham bangkit dari kubur nih. Kars sih saya nggak bisa ngelihat secara teknikal ya, karena kan memang kalau kita ngebaca pattern secara teknikal itu kan kita ngelihat secara harga historisnya. Sedangkan Kars ini dia baru bangkit dari kubur. Nah, kalau ditanya dia bisa naik ke berapa, ya ini jadinya agak lucu aja kalau misalkan saya gambarin pakai Fibonacci tadi. 97 bisa jadiin angka supportnya teman-teman ya. Kan hari ini kan tutupannya Kars itu di 105, which is itu udah di atas angka 100. Orang-orang sudah secara psikologi itu dari kemarin, kalau dari saham di bawah 100 tiba-tiba naik ke angka 100 itu secara psikologi itu orang-orang mulai berasumsi, banyak asumsi nih. Kayak contohnya Friend. Terus tadi saya bahas Bumi. Sekarang Kars. Nah, ini apakah orang-orang sudah merasa mahal atau belum? Kalau misalkan masih belum, ditanya bisa naik sampai ke berapa, ada potensi naik sampai ke 117. Itu untuk Kars. Tapi ya, kalau misalkan teman-teman baru mau masuk, 97 bisa dijadiin sebagai interesting point-nya. Kalau ternyata dia turun di bawah 97, lebih baik cut loss dulu, baru masuk lagi mungkin di 85 gitu. Apa nih, atau 150. Kars mantap, nah boleh aja. Kalau saya sih ngeliatnya 117 ya, digenepin 120 deh biar angkanya cantik. Tapi kalau misalkan 97-nya ini turun, misalkan let's say dia turun, ya lebih baik antri lagi di bawah 85. Tapi kalau misalkan sekarang masuk, ya nggak apa-apa, nanti belinya di angka 117. Saratoga kita lihat. Nah, Saratoga ini kalau misalkan kita lihat kayaknya Bapak Sandiaga Uno mau nyapres nih tahun depan. Jadi kelihatan dari sahamnya yang dari kemarin tiba-tiba turun, tiba-tiba mulai bergerak ranging, dan sekarang pelan-pelan dia naik. Ngebentuk, ini kan bottom awalnya ya, ngebentuk higher low, sekarang ngebentuk higher low. Ini angka 2800 itu dijadiin area resistennya. Bahkan menurut saya 2880 ini tadi ketinggian nih. Nah, jadi kemarin dia baru aja break resisten di angka 2800, makanya hari ini turun. Jadi orang-orang asumsinya harganya udah premium. Untuk jangka pendek memang dia kan pergerakannya sideways nih di ring 2500 sampai 2800. Tapi kalau ternyata hari ini tutupannya itu kan di 2840 nih. Potensi sih menurut saya Saratoga masih bisa bergerak naik.
dengan asumsi orang-orang yang beli itu masih mau pegang. Kalau misalkan orang-orang yang beli di sini nih masih mau megang, berarti kan buyernya itu masih ada, sellernya itu belum ke create nih. Jadi orang yang beli di sini masih belum, asumsinya belum mau jualan. Kalau misalkan belum mau jualan, jadi dia masih bisa bergerak naik. Kalau ditanya naiknya sampai ke berapa, kita lihat secara historis. Mungkin di sini karena ada ini nih, dia sempat sideways tuh di sini ya. Nah, sampai 3060 untuk Saratoga dia bisa naik. Sekarang kan tutupan 2840 ya. Chengli sih menurut saya masuk di harga sekarang, asumsinya di 2000, di bawah 2800 cut loss, tapi kalau misalkan dia bisa naik, jadi potensi risiko risk and rewardnya itu lebih gedean rewardnya, jadi enak teman-teman, lebih aman. Nah, ibaratnya lebih aman. Jadi kalau misalkan turun maksimal kita ruginya 1%, tapi kalau misalkan potensial naiknya bisa sampai 8%-an dari Saratoga ini tadi. Hope kita lihat. Harapan Duta Pertiwi, saya sih nggak pernah lihat ya saham ini. Oh, dia baru IPO ya? Oh, enggak ding. Wah, ini agak unik nih sahamnya nih. Dia beberapa kali auto reject bawah. Kalau teman-teman lihat ya, ini kita belajar sedikit. Dia itu 2 kali ngebentuk double top. Ini double top pertama. Terus dia ada double top lagi sebelumnya di sini nih. Salah. Menurut saya sih, kalau teman-teman masuk, saya nggak berani rekomendasiin sih. Karena sekarang itu liquidity lagi ada, liquidity lagi ample. Orang-orang lagi suka trading. Para trader sekarang sudah mulai bergairah lagi nih untuk trading, terutama di saham-saham batubara. Ngapain kita masuk ke saham yang liquidity-nya itu nggak ada? Jadi kalau misalkan tiba-tiba nyangkut nih di angka 69, bisa turun, bahkan ini potensi turunnya bahkan sampai ke 50 ya saya ngomongnya. Kalau misalkan bisa sampai ke 50 malah nggak bisa keluar, ngelihat teman-teman pada update cuan gara-gara trading, ya ngapain? Saya sih lebih enak, kita kan investor retail itu nggak punya power nih kalau sendirian. Tapi kalau banyak, kita sama-sama punya power. Jadi sekarang powernya itu lagi ada di mana? Lagi ada di saham-saham komoditas batubara kayak Bumi, Adaro tadi saya mention, itu masih sangat menarik gitu. Kayak Raffi itu juga masih oke. BRMS boleh kita lihat. Ini salah satu grupnya Bakri. Tapi bedanya BRMS dia gagal ya. Dia gagal gagal bergerak uptrend, dan yang kalau teman-teman lihat malah kembali bergerak ranging nih di range harga 220 sampai 240. Kalau teman-teman mau beli, saya sih lebih baik nunggu di bawah-bawah aja ya. Tampung beli aja. Jadi ini tips sandal aja. Kalau misalkan pakai aplikasi, good till date aja, good till cancel. Jadi di 203, 220, 222, 224 teman-teman masuk aja antrinya. Tapi kalau misalkan dia jebol, kalau saya bilang sih untuk dia jebol di bawah 220 kayaknya enggak sih, karena ini udah 3 kali dia 220 ini jadi angka kuatnya nih. Jadi untuk BRMS kalau misalkan mau masuk ya 222, 224 gitu. Masuknya nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ngelihatnya sini dia ada potensi rebound di bawah-bawah sini. Kalau misalkan dari sini, menurut saya sellernya masih kelihatan nih. Walaupun sellernya nggak banyak ya. Kalau teman-teman lihat dari volumenya, sellernya kecil tapi nggak ada yang mau nampung, makanya harganya bisa jebol. Karena orang-orang asumsinya di sini interesting point-nya di sini nih, di dekat-dekat 220. Jadi kalau teman-teman mau masuk yang ikut aja. Belum ada buyer. Sekarang ini masih belum ada buyer, makanya meskipun sellernya volumenya kecil, turunnya bisa drastis gitu. Arto
Kita lihat Bang Jago. Waduh, Bang Jago, enggak sih. Tapi kalau misalkan dia sampai 7.500, hari ini tutup berapa sih? 78 ya. Mau tanya lagi aja, kalau misalkan udah di 7.500, tanya saya lagi aja, apakah dia bisa rebound apa enggak. Tapi menurut saya sih dia dari 7.000, kalau misalkan masuk di 7.800 agak kurang sih, lebih baik tunggu aja. Dan kalaupun misalkan mau masuk, apakah di 7.500 angka yang bagus untuk masuk? Saya sih juga nggak bilang bagus, karena saya biasanya enaknya itu masuk ketika volumenya itu udah ke-create nih, kayak di sini dia memang masuk di 7.500 dia rebound, tapi saya mungkin baru rekomendasiin masuk ketika balik di 7.700, 7.800. Kalau di 7.500 saya nggak berani kasih rekomendasi buy karena ada potensi turunnya itu lebih besar. Sekarang pun juga sama. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat nih, dari volumenya udah habis, jadi artinya orang yang dari kemarin trading, orang yang dari kemarin di sini beli ya, di sini kan beli nih, beli, kelihatan dari volumenya beli, udah pada jualan nih, mereka cicil jual pelan, tinggal tunggu aja barangnya itu habis di harga berapa nih, karena yang beli di sini kan pasti barangnya juga terbatas, mereka pada jualan di sini, ada yang taking profit, ada yang cut loss, ada yang taking profit, pada jualan pelan. Kalau misalkan mau masuk, lihat aja momennya. Jadi sekarang ini mungkin sudah mulai diperhatikan, tapi jangan masuk dulu. Masuknya di dekat-dekat angka 7.500 pun kalau dia beneran konfirmasi rebound dengan volume yang tinggi, volume hijaunya kayak gini saya berani. Tapi kalau sekarang dijadiin watchlist aja dulu gitu. BBYB kita lihat saingannya. Newcomers, BBYB saya nggak suka sih pergerakan sahamnya ini. Saya lebih suka acaranya BBYB besok hari Sabtu sama Minggu, kan ada local fest tuh. Teman-teman yang di Jakarta yang masih ABG, kok saya malah promo ya. Tapi ya BBYB sekarang lagi secara kalau misalkan kita ngeliat dari bisnis realnya lagi banyak ngadain acara ya, nggak cuma BBYB aja ya, kayak Bank Raya pun juga sama. Jadi bank-bank digital kayaknya lagi berusaha nge-guide pasar. Tapi kan agak uniknya bank digital itu kan kemarin bilangnya kita mau melakukan penetrasi terhadap masyarakat kalangan menengah ke bawah yang nggak pakai aplikasi digital. Nah tapi lucunya kayak besok nih acaranya BBYB, acaranya Bank Newcomers yang dia ada kayak jualan baju thrifting sama band lokal yang hari Jumat Sabtu Minggu di Senayan. Itu kan segmennya anak-anak muda yang mereka pun sudah melek teknologi, dan saya yakin anak-anak let's say yang datang itu mungkin anak-anak umur 20 sampai 30-an, di mana anak-anak itu ya dalam tanda kutip kok kalangan menengah lah. At least mereka pasti punya aplikasi BCA Mobile atau aplikasi bank-bank besar lainnya yang ada mobilenya, kayak misalkan ya at least mereka pasti punya OVO, punya GoPay gitu. Jadi mungkin untuk BBYB menurut saya bikin event sebesar besok hari weekend besok menurut saya agak blunder sih, karena memang kemarin bilangnya dia targetnya adalah orang-orang yang tidak memiliki aplikasi bank digital, sedangkan dia bikin acaranya di Jakarta yang notabene orang-orang sudah melek semua tentang aplikasi digital. Ya at least mereka pasti punya OVO, punya GoPay, punya Dana, punya BCA Mobile dan lain sebagainya. Untuk mereka ngepenetrate ini berarti kan mereka, si BBYB ini harus berantem ya, dalam tanda kutip berantem sama aplikasi-aplikasi yang sudah mature duluan gitu. Menurut saya agak susah sih secara jangka panjangnya. Ini saya ngomong secara jangka panjangnya. Tapi misalnya kalau dari teknikalnya gimana, balik lagi saya nggak begitu suka karena volumenya nggak ada, pergerakannya turun. Jadi teman-teman lebih baik cari saham yang lain aja dulu gitu. Buka ini dia ngebentuk double top, tapi kemarin saya habis ngitung-ngitung harusnya sekarang itu ini kan double, ini kan itu pertamanya ya,
top pertama, ini top keduanya. Saya habis hitung-hitung, dia itu harusnya sekarang, nah bener, sekarang ini udah di area supportnya nih. Jadi harusnya ada potensi rebound, reversal pattern nih di sini di 278. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba masuk, spekulasi beli untuk buka nggak apa-apa, tapi jangan terlalu agresif dulu karena dia masih belum solid untuk bergerak reboundnya. Selis, ada yang nanya selis boleh. Selis, wah selis ini agak unik nih, selis nih. Selis itu kan baru itu ya, project terbarunya dia bikin motor listrik. Walaupun harga motor listriknya kalau menurut saya nggak mahal ya, 20 jutaan. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu harga motor listriknya berapa. Ya walaupun nggak semahal motor listriknya Wika yang 35 juta, bahkan hampir 40 juta. Tapi menurut saya itu katalis jangka panjang, itu nggak bisa dijadiin momentum teman-teman, kita masuk beli. Karena itu baru reflect kan mungkin ya 5 tahun dari sekarang gitu. Ini kan masih baby project, jadi project jangka panjangnya ini sekarang masih baby stepnya tuh sekarang gitu. Jadi menurut saya agak nggak relate sih kalau misalkan ada berita jangka panjang kita jadiin momentum untuk beli jangka pendek gitu. Jadi kalau kita lihat memang secara teknikal pun ini wajar hari ini turun karena dia kan ada gap nih di sini. Gapnya agak kecil sih. Ntar ya, saya coba gambarin. Gapnya itu di sini nih. Nah, di range harga 206 sampai berapa? 214 doang. Dia berusaha ditutup. Menurut saya kalau misalkan teman-teman mau beli, baiknya di bawah angka 200. Ya mungkin di 198, 196. Tapi kalau saya sih berani masih kalau volumenya kayak gini terus. Tapi kan kalau saya ngeliat secara historis volumenya nggak ada nih. Volumenya nggak ada, cuma 2-3 hari. Berarti ini dari hari kapan nih? Tanggal 5 itu berarti hari Senin. Cuma hari Senin Selasa naik, volumenya tinggi, habis itu hari ini dibuangin. Ya kita lihat aja besok kalau misalkan ternyata dia bisa stabil di atas angka 200, masih cukup menarik. Tapi kalau misalkan asumsi mau beli, lebih baik di bawah angka 200 gitu. Dewa apakah masih banyak yang trading? Kita lihat dari volumenya. Nah, masih banyak. Volumenya masih tebel nih. Jadi meskipun hari ini turun, tapi turunnya karena sudah di interesting point di 88 ya. Jadi ini kan area resisten nih. Orang-orang merasa udah premium, jualan dulu. Nah, kalau ditanya yang trading masih banyak, menurut saya masih banyak. Dan yang keluar hari ini itu nggak semua orang yang beli di sini nih. Gitu. Jadi orang-orang yang beli di bawah 70 itu mungkin beberapa masih ada yang hold, terus yang beli di atas 80 juga beberapa masih pada berekspektasi bakal bisa sama kayak Bumi sampai ke atas angka 100. Jadi kalau teman-teman mau masuk nggak apa-apa, dan bahkan hari ini pun tutupannya tuh kan ditarik naik. Tadi harga terendahnya lowestnya 85, tapi closing di 89. Jadi ditarik naik. Menurut saya potensialnya upside untuk Dewa ini masih ada. Jadi mungkin saya masih agak-agak suka ya untuk Dewa ini tadi. Pegas tadi udah sempat saya bahas, Pegas itu agak hati-hati karena dia nggak bentuk berpotensi nggak bentuk double top di sini. Kalau misalkan dia pergerakannya makin turun, kalau ditanya apakah dia bergerak uptrend, ya kalau misalkan saya ngebacanya dari EMA 20 sih memang masih uptrend. Tapi kalau misalkan saya ngelihat dari patternnya ini udah nggak menarik ini nih. Patternnya nah ini kan kelihatan jelas kan ya. Nah ini kan udah 2 kali naik, turunnya dalam, abis itu mental naik lagi, turun lagi. Nah kalau misalkan teman-teman mau masuk harus agak hati-hati nih kalau ternyata dia tutupan di bawah angka 1805 gitu. ESA boleh kita coba lihat. ESA masih uptrend jangka pendek. ESA ini mana menurut saya menarik nih, saya suka dari kemarin. Kenapa? Karena naiknya pelan-pelan, turunnya pun juga lucu nih, unik nih. Jadi kalau teman-teman mau beli, biar gampang sekalian belajar belajar taktikal, gambar garis aja di bawah ini dijadiin batas supportnya dia
untuk si ESA ini, karena dia beberapa kali kan ketika dari awal bulan Agustus ya, berarti jangka pendeknya dia ngebentuk low di sini, ngebentuk higher low, ngebentuk higher low, ngebentuk higher low, sekarang turun, mungkin 1-2 hari lagi dia masih melemah, baru teman-teman masuk, hajar, sikat langsung karena dia potensi bergerak naik. Karena saya kalau ngelihatnya ESA ini enak nih buat trading jangka pendek gitu. Itu untuk ESA. MTEL sama MTEK. MTEL saya nggak suka ya. Nah, MTEL baru hari ini jebol. Walaupun dia bergerak uptrend, tapi teman-teman lihat kenapa saya bilang nggak suka, karena volumenya tuh nggak ada. Walaupun dia hijau, tapi kayak menurut saya ini ada yang maintain. Jadi lebih baik dihindari. Kalaupun masuk, nggak bisa masuk lebih dari atas angka 10 juta untuk MTEL. Jadi lebih baik cari yang lain lah. MTEK. Nah, selain MTEL ada MTEK. Kalau MTEK sendiri sekarang memang lagi di area-area support ya. Agak-agak mengkhawatirkan nih sekarang MTEK ini. Karena dia area-area supportnya beberapa kali dijebol. Apakah dia bergerak sideways? Sekarang masih sideways. Tapi ke depan kita lihat, kalau dengan pergerakan seperti ini, lebih besar kemungkinannya dia malah mengalami penurunan ketimbang dia reversal bergerak naik lagi gitu. Jadi kalau misalkan mau masuk MTEK, saya sih nggak mau kasih rekomendasi buy dulu gitu. Medco boleh, Medco salah, kok pakai MEDC. Medco ini dari kemarin orang kan, kalau yang suka trading Medco dari 2 tahun terakhir ya, itu kan anak usahanya dari dulu kan dibilang mau IPO nih, yang Aman Mineral dibilangnya, bahkan dari COVID kalau nggak salah dia mau IPO, tapi ternyata nggak ada kejelasan, mau IPO lagi nggak ada kejelasan. Nah, Medco ini menariknya, manajemennya, jadi IR-nya, investor relationship-nya dia, jadi perpanjangan tangannya si Medco terhadap investor itu dari dulu nggak pernah mau untuk, bukan nggak pernah mau ya, jarang banget dia mau untuk melakukan public expose. Jadi diem-diem aja. Nah, belakangan ini Medco tiba-tiba IR-nya itu, manajemennya itu sering nih ngadain public expose. Jadi sering meeting sama investor-investor besar kayak fund manager, sering diundang gitu. Jadi orang-orang kan jadi berasumsi, wah kenapa nih kok tiba-tiba pada sering melakukan pertemuan sama investor-investor. Apakah Aman Mineralnya akhirnya jadi mau di IPO-in? Karena kan kalau misalkan mau anak usaha mau IPO kan harus woro-woro dulu kan, harus ngasih tahu ke investor besar lah at least. Nah, ini orang-orang jadi pada berasumsi seperti itu. Tapi apakah benar untuk Aman Mineralnya itu akan segera melakukan IPO? Ya ini masih gosip di market lah. Saya nggak bisa memastikan juga karena memang belum ada kejelasan. Manajemen juga sikapnya itu ambigu ya, kayak mau nggak mau gitu. Ya kita ngeliatin secara teknikalnya aja bisanya, karena memang secara fundamental pun Medco itu kan nggak aslinya ya, dia itu kan nggak begitu sensitif terhadap harga minyak dunia gitu. Jadi ya kita asumsikan pergerakannya saja dari sisi teknikalnya. Kalau dari teknikal memang dia baru bergerak naik nih, volumenya tiba-tiba baru ke-create, baru bergerak uptrend. Tapi kalau hari ini turun, bisa dimanfaatkan teman-teman besok mungkin ngantri di 890 lah, atau at least di 900 kalau misalkan optimis dengan grafiknya gitu. Hari ini kan tutup 930, kalau mau antri beli 900 sama 880 dijadiin 2 gitu. TAPG saya untuk saham CPU. Maaf ya teman-teman, ini internet di kantor nih udah jam segini agak lemot nih. Kita lanjut lagi. TAPG itu saya nggak begitu suka ya secara fundamentalnya dulu, karena memang sektor CPO itu kayak dijadikan anak tiri sama pemerintah Indonesia, di mana sektor batu bara kan dielu-elukan, tapi sektor CPO, padahal dua sektor ini kan sektor pendukung pendapatan Indonesia ya, dari segi
ekspor. Yang pertama kan batu bara, yang kedua CPO. Tapi CPO itu terlalu banyak intervensi dari pemerintah. Kenapa? Karena beda sama, ini saya ngomongin sedikit tentang fundamentalnya ya. Beda sama batu bara. Batu bara di situ ada perusahaan BUMN besar yang turun tangan kayak PTBA. Sedangkan sektor CPO itu nggak ada perusahaan BUMN-nya. Jadi kayak pemerintah juga kayak bodo amat gitu. Lu mau survive ya bukan urusan gua karena nggak ada BUMN-nya, jadi nggak bakal ditalangin, nggak bakal ditolongin. Sedangkan untuk batu bara lebih banyak di anak emaskan lah ketimbang si CPO ini tadi. Makanya kalau teman-teman ngelihat sektor CPO ini secara fundamental nggak begitu menarik, tapi kalau secara teknikal dia baru aja berbalik arah. Ini dia membentuk cup and handle nih. Nah, gambarnya kan enak nih. Seret ini kan cup and handle-nya jelas nih. Tapi kalau ditanya apakah beneran cup and handle, kita harus lihat jangka panjangnya karena ini time frame-nya ini panjang nih. Ini dari bulan Juni nih dia nggak bentuk cup and handle. Kita harus lihat apakah dia beneran turun dari atas. Turun dari atasnya sih nggak begitu jauh. Nah ini tuh orang-orang tuh suka salahnya di sini. Mereka ngelihat pattern, oh kayaknya kebentuk nih cup and handle, tapi kan ini time frame-nya ini panjang dan apakah beneran berbalik arah? Dia itu sudah berbalik arah di sini duluan, tapi turun lagi. Jadi ini nggak bisa kita bilang cup and handle. Kalau cup and handle yang bener itu ya misalnya pergerakannya itu ketika dari angka tertinggi di 900 dia nggak ada rebound di sini nih, jadi turunnya kencang seret dan dia cup and handle-nya tuh di sini. Tapi kan ini udah kelewat di sini, jadi kita nggak bisa bilang ini cup and handle. Cuman dia memang berbalik arah dan sekarang dia sudah bergerak uptrend. Kalau ditanya pergerakan uptrendnya sampai ke berapa, ya ini mungkin jangka panjangnya bisa sampai ke 925 nih di sini. Tapi untuk jangka pendeknya mungkin sampai ke 800 lah. Hari ini kan di angka 750 ke 800 ya oke lah, janganlah. Untuk batas stop loss-nya di 735. Tapi disclaimer ya, saya nggak begitu suka sama sektornya. Saya tapi suka sama teknikalnya. Nah ini agak unik nih, kadang memang suka bertentangan yang namanya fundamental sama teknikal itu tadi. ADMR tadi ADR-nya sudah kita bahas. ADMR-nya masih ranging jangka panjang banget, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi buat teman-teman lihat ini rangingnya makin lama makin kecil dan volumenya juga makin lama makin hilang. Saya sih nggak begitu suka ya untuk ADMR ini, jadi jangan dipaksakan masuk lah. Lebih enak induknya, lebih enak Adaronya, tadi juga sempat saya bahas. Adaronya tuh masih bagus loh, dia masih bergerak uptrend loh. Teman-teman masih boleh masuk aja gitu. ITMG, Indi, United Tractor, ADMR, wah buset, saham batubara semua ya. Masukin sekalian bumi karena saya saya ngikutin flow aja karena orang pada ngomongin bumi, ke-create market volumenya ada, ya udah nggak apa-apa, kita masuk aja sebagai investor retail. Kan kita nggak bisa membentuk harga, kita kan cuma bisa following the trend aja. Sedangkan trennya Adaro sama bumi lagi tinggi gitu. Harum gimana? Harum sama Doit ya. Harum dia patah arah nih. Patah arahnya dalam kondisi positif ya. Karena memang kalau teman-teman lihat, bentar ya, gambarnya mana deh? Oh maaf, sebentar. Dia si Harum ini kan dia jangka pendeknya downtrend nih teman-teman, di range downtrendnya tuh di sini. Tapi ternyata dia waktu mantul di sini dia jebret naik, dan sekarang pun berarti sudah berbalik arah. Saya gambar lagi, sudah masuk ke uptrend. Nah ini tuh bagus nih, pattern kayak gini tuh enak buat trading nih. Jadi kalau misalkan buat jangka panjang enak, jangka menengah juga enak, jangka pendek apalagi gitu. Jadi flow-nya Harum itu masih ada. Tapi sekarang kalau misalkan jangka pendeknya ya, saya coba
perbesar grafiknya, jangka pendeknya memang dia lagi di harga yang premium, makanya dia turun. Jadi kalau teman-teman mau masuk mungkin ya standby di 17.50 atau 17.20 nggak apa-apa. Atau misalkan nunggu di garis EMA 20-nya nih, deket EMA 20-nya kalau misalkan teman-teman mau lebih safe lagi. Tapi kalau misalkan saya lihat jangka pendeknya dia masih uptrend. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli Harum nggak apa-apa. Tapi ingat ya teman-teman, kesalahan kebanyakan investor retail tuh kalau optimis sama satu sektor tuh kan semua dimakan. Kayak misalkan Adaro dimakan, Bumi dimakan, Harum dimakan, ITMJ dimakan. Jadi portofolionya tuh batu bara semua. Jadi kalau misalkan tiba-tiba sektor batu baranya berbalik arah, langsung amsyong semua. Jadi ya keputusan yang cukup bijak kalau misalkan teman-teman itu mendiversifikasi sahamnya berdasarkan sektor. Jadi jangan satu portofolio itu isinya satu sektor semua gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan mau masuk Harum ya udah, tapi nggak usah masuk Bumi, nggak usah masuk Adaro. Atau misalkan tadi udah beli Bumi, nggak usah masuk Harum, kita lebih enak cari yang lain aja kayak gitu. Sido menurut saya masih belum, dia masih downtrend. Sekarang ini dia lagi ranging di angka 700 nih. Menurut saya dia belum ada pembalikan arah, karena memang resultnya untuk Sido itu kan nggak begitu bagus ya kemarin ini. Jadi saya sih nggak berani masuk dulu. Kalau mau cicil beli ya teman-teman tahu sendiri lah, saham Sido ini kan saham yang manajemennya itu keluarga. Biasanya manajemen keluarga itu suka diotak-atik. Contoh kasusnya kayak Sril. Teman-teman tahu sendiri, Sril itu bandarnya ya, kita belak-belakan aja ya. Bandarnya Sril itu orang dalamnya sendiri. Jadi makanya harganya itu bisa semrawut, nggak ada yang ngatur gitu loh. Sido ini kita bisa lihat karena manajemennya itu kebanyakan orang dalam semua, keluarga semua ya, pasti banyak yang berkepentingan lah. Nah takutnya bisa jadi kayak Sril gitu. Nah kalau misalkan kita lihat secara fundamentalnya juga lagi jelek, ya kita tunggu aja lah ngelihat berita terbarunya Sido itu apa, karena menurut saya belum ada berita terbaru yang cukup positif ya untuk si Sido ini. Terus BKSL baru rompat ya kemarin ya. Saya sih nggak ngeliatin sih ini, emang dia baru bangkit dari kubur. Tapi teman-teman lihat nih, volume belinya persis sama kayak volume jualnya. Jadi orang yang beli kemarin udah pada jualan hari ini. Nah kita lihat nih, yang pada jualan ini mau masuk lagi nggak? Kalau yang mau masuk lagi dia bisa sampai ke 86. Tapi kalau ternyata yang beli kemarin jual hari ini dan nggak mau masuk lagi, mereka switching ke sektor lain, yang berharap doang nih investor-investor seperti kita yang berharap bisa nih balik arah untuk bisa naik lagi. Tapi menurut saya sih agak munafik aja ya kalau kita ekspektasi bisa cepat berbalik arah, karena kalau teman-teman lihat yang beli kemarin udah pada jualan hari ini. Ya kita asumsikan kalau misalkan besok masih ada yang beli dan belinya sebesar kemarin, berarti dia bisa naik sampai ke 90. Tapi kalau ternyata yang besok yang masuk atau yang beli adalah investor-investor kecil yang berasumsi besok bisa naik lagi nih, besok bisa beggar nih. Ya sorry to say, pasti bakal turun perlahan, bisa sampai balik ke angka 60 lagi untuk BKSL. Iya, ada yang ngepom-pom takutnya. Jadi mending lebih baik kita main aman aja. Antam dia lagi ranging ya, lagi ranging di 1870 sampai 2000. Antam itu kalau teman-teman lihat dari kemarin itu kan dia baru bergerak naik kalau ada berita positif ya. Jadi kayak yang terakhir itu kan kerjasamanya Antam sama perusahaan dari Cina yang mereka ingin ngebuat tambang nikel atau aluminium yang dipakai buat baterai itu. Tapi setelah itu di tradingin jangka pendek, jadi sell on news, habis itu selesai turun lagi. Nah kalau misalkan mau masuk Antam ya ngeliat historisnya aja. Kalau misalkan dia ada berita baru atau berita bagus, atau misalkan let's say Tesla buka pabrik di Indonesia atau Tesla tekan kontrak dengan Antam, nah kayak gitu-gitu pasti
harganya bakal naik, tapi naiknya paling mentok-mentok seminggu 2 minggu, habis itu turun pelan-pelan. Nah sekarang kan belum ada story lagi nih, makanya dia lagi turun pelan-pelan. Kalau mau masuk Antam, tinggal search aja, search di Google saham Antam, terus masuk ke news, ada berita terbaru nggak? Kalau misalkan beritanya cuma berita teknikal aja, ya nggak usah repot-repot kita masuk, karena pergerakan harga sahamnya pasti bakal kecenderungan sideways gitu. Astra International, asa kita tadi hari ini dari tim Trimegah juga memberikan rekomendasi sell, bukan rekomendasi buy, rekomendasi sell. Kenapa? Karena dia udah ngebentuk double bottom dan dia udah ke break, potensi turunnya bisa sampai 6450, dia juga sudah naik cukup tinggi. Kalau misalkan mau masuk, mungkin diperhatikan aja di angka 6500-nya, apakah dia bisa berbalik arah atau misalkan bisa turun. Kalau misalkan turun bisa sampai ke berapa? Bisa sampai dalam, karena ini naiknya itu nggak pakai rem ya. Kalau misalkan turun ya pasti remnya juga tiba-tiba blong juga nih. Nah bisa sampai ke sini bahkan ke 6100, 6200 ya, cukup jauh lah kalau dari harga sekarang. SLC sama INKP dulu ya. INKP harga pulp itu kan lagi bagus, lagi stabil di angka 6400, makanya harga sahamnya juga lagi oke. Kita beberapa hari terakhir memberikan rekomendasi buy untuk INKP dengan targetnya itu masih jauh di 9.200-an. Jadi kalau misalkan hari ini masuk kan masih di bawah 9.000, masih oke lah teman-teman, masih masuk karena dia juga jangka pendeknya itu masih bergerak uptrend. INKP masih boleh masuk. SLC-nya gimana? SLC dia, nah SLC ini agak menarik nih. Kalau misalkan kita ngeliat secara historis, ini kan dia turun nih. Tapi ketika dia nyentuh sini, jebret naik. Ini juga sama nih, turun pelan-pelan, naik jebret. Jadi teman-teman tinggal tunggu waktunya. Telat 1 hari nggak apa-apa. Di hari kedua kita asumsikan udah punya barangnya, habis itu dia bisa ranging naik. Itu untuk SLC. Jadi SLC mungkin besok, Kamis atau Jumat, boleh diperhatikan terus, karena dia ada potensi untuk bergerak naik. Dan kalau naik dia bisa loncat nih, bisa kayak roket, bisa 1, 2, 3 naik jebret, habis itu turun pelan-pelan. Nah ketika turun pelan-pelan, barulah teman-teman melakukan aksi akumulasi jual gitu. Medco tadi udah. Goto, beberapa ada yang tanya Goto ya. Goto sekarang lagi di area support. Teman-teman kalau misalkan mau beli sih aslinya oke. Tapi saya lagi nggak suka sektor teknologi. Saya nggak begitu atraktif sama sektor teknologi karena memang ya Gotonya sendiri kan laporan keuangan juga lagi jelek ya. Kemarin juga minggu lalu saya mention ke teman-teman, manajemen lagi bakar duit, lagi melakukan ekspansi bisnis, lagi melakukan investasi macam-macam terhadap pengembangan teknologi dan lain-lain dan bla 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 yang bahasanya sangat sulit kita mengerti sebagai investor retail. Ya gampangnya gini, kita kayak lagi PDKT ke orang, tapi ini orang kayak ngomongnya banyak deh, tapi intinya tuh apa? Intinya lu mau naik apa enggak? Kan selanjutnya gitu. Kalau kita coba buka, kayaknya dia belum mau naik deh sahamnya. Ya lebih baik kita hindari dulu. Walaupun memang untuk jangka panjangnya oke. Tapi kan kita kan trader, jangka pendek aja. Jangka pendeknya masih belum menarik sih untuk Goto gitu. Oh iya, mau jam 9 makin rame, kebiasaan nih emang. Udah deh kita perpanjang sampai 10 menit deh. 21.10 nih. Masalahnya saya di kantor nih, nggak kayak kemarin. Kemarin saya di rumah enak. Ini di kantor sendirian, ada setan nggak lucu. Beps sama Becap. Beps ini ada ininya loh, teman-teman lihat nih. Dia itu ada market makernya. Kita udah malam, kita gosip-gosip dikit. Ada bandarnya nih. Kenapa saya berani bilang ada bandarnya? Pergerakannya banyak. Secara, kalau misalkan perhatikan ya, tipikal saham ada bandarnya itu secara candle, dia tuh banyak shadow-nya. Berarti satu hari dia bisa naik, tapi ditutup pasti nggak jauh dari harga opening. Gitu. Biar orang-orang tuh banyak yang ketipu nih. Jadi masuk di harga tinggi pada beli, dia ditarik, diturun naik lagi. Pada asumsi beli lagi, mereka bandarnya ngarep si kita investor retail buat average,
dinaikin lagi, diturunin lagi, naikin turunin. Dan ini pun juga kelihatan di sini tuh rapi banget. Nih, pergerakannya itu rapi nih, volumenya tuh rapi. Misalnya kita contoh apa deh? Adaro deh. Ini kan naik turun, naik turun, naik turun. Sedangkan BEPS nih rapi banget. Ini kan kayak nggak masuk akal gitu loh. Kayak misalkan 1.000 orang yang masuk bisa serapi ini, pasti yang market makernya itu nggak sampai 5 orang. Jadi pada tektok pada nyopetin duit-duit kita investor retail. Jadi kalau teman-teman mau masuk ya hati-hati saja.